warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Silahkan siapkan buku tulis catatan, buku cetak, dan perangkat-perangkat alat tulisnya. Dengarkan video pembelajaran Ustazah Nak. Baiklah Nak, hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Silakan buka bukunya halaman 258. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang satuan-satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem itu terbagi atas ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Minggu hari ini kita akan belajar tentang macam-macam ekosistem. Dengarkan video Ustazah ya Nak, dan perhatikan video penjelasan Ustazah. Untuk yang pertama kita akan belajar tiga macam-macam ekosistem. Macam-macam ekosistem itu terbagi atas dua. Ada namanya ekosistem buatan, ada namanya ekosistem alam. Ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk kepentingan umum. Salah satu contohnya ada akuarium, ada kolam, waduk, dan sawah. Nah, bisa Anda sudah perhatikan di gambar-gambar ini. Dan yang B itu adalah ekosistem alami. Ekosistem alami terbagi atas 4. Ada ekosistem darat, ekosistem air tawar, ekosistem pantai, dan ekosistem air laut. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang ekosistem air, ekosistem darat. Untuk yang pertama Nak, ekosistem darat. Ekosistem darat ini terbagi lagi. Yang mana sih ekosistem pembagian ekosistem darat itu terbagi lagi atas 6 bioma. Kita katakan 6 bioma. Ada namanya gurun, padang rumput, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, dan tundra. Di 6 bioma ini bisa Anda sudah perhatikan di gambar berikut ini adalah salah satu contoh ekosistem darat. Untuk yang selanjutnya ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini dibedakan menjadi 3 Nak. Ada namanya ekosistem danau, ada namanya ekosistem rawa, ada namanya ekosistem sungai. Sedangkan berdasarkan intensitas kedalaman cahaya, yang bagian-bagian yang terkena cahaya matahari itu dibagi lagi atas 3 zona. Ada namanya zona litoral atau zona tepi, ada namanya zona limnetik atau zona tengah, dan ada namanya zona protundal atau zona dasar. Bisa Anda Ustazah perhatikan di gambar ini adalah zona-zona yang bisa Anda perhatikan yang terkena sinar matahari. Nah, zona tepi yang masih agak jelas sinar mataharinya, zona limnetik itu zona tengah. Yang tidak mendapatkan sinar matahari itu namanya zona protundal, itu daerah-daerah dasar. Lanjut kita Nak, yang ketiga ekosistem pantai. Ekosistem pantai ini dibedakan lagi menjadi beberapa formasi, dibedakan lagi menjadi beberapa bagian yang adanya vegetasi. Vegetasi ini bagian-bagian tumbuhan yang cocok yang cocok tumbuhannya hidup di daerah itu, yang habitatnya pas. Itu bagi lagi atas 3 formasi. Ada namanya formasi mangrove, itu tumbuhan bakau ataupun tumbuhan yang bisa tumbuh, yaitu kayu api dan bogem. Bisa Anda perhatikan di gambar ini ada salah satu contoh formasi mangrove, dan ini ada satu contoh tumbuhan-tumbuhan yang hidup di formasi mangrove. Yang selanjutnya formasi Pescapre, itu adalah tumbuhan rumput angin atau biasanya tumbuhan telapak kambing. Bisa Anda perhatikan tumbuhan telapak kambing dan tumbuhan rumput angin di gambar ini adalah formasi Pescapre. Yang terakhir adalah formasi Barringtonia. Formasi Barringtonia itu salah satu contohnya adalah butun dan keben.
ataupun misalnya pandan dan balang. Bisa Anda perhatikan ini bagian butun dan keten, dan pandan dan balang ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang hidup di formasi Barringtonia. Oke, nah selanjutnya yang 4, ekosistem air laut. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar, itu adalah salah satu contoh ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang paling luas dan dibedakan menjadi atas dua. Ada namanya fotik, daerah yang masih mendapat cahaya matahari, dan ada namanya afotik, daerah yang sudah tidak dapat ditembus cahaya matahari. Berarti dia di daerah dasar laut yang afotik. Kalau fotik masih di daerah permukaan laut. Bisa dan dibedakan lagi menjadi 4 daerah. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar, itu ada namanya daerah litoral, daerah neritik, daerah basial, dan daerah abisal. Di mana daerah litoral itu adalah daerah yang berbatasan langsung dengan daratan. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar, itu kan langsung dengan daratan. Dan daerah neritik itu daerah yang kedalamannya kurang dari 200 meter dari permukaan laut, dan daerah ini masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Nah, sedangkan daerah batial, daerah yang kedalamannya antara 200 sampai 1500 meter dari permukaan laut, dan daerah ini hanya sedikit mendapat cahaya matahari. Yang terakhir daerah abisal yang kedalamannya 1500 meter. Daerah ini tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Baiklah, nah itu tadi pelajaran kita macam-macam ekosistem, di mana di situ ada ekosistem buatan dan alami. Salah satu contoh ekosistem buatan ada sawah. Ekosistem alami terbagi lagi atas 4, ada ekosistem darat, ada ekosistem air tawar, salah satu contohnya sungai, ada ekosistem pantai, dan yang terakhir ekosistem air laut yang bisa Anda sudah perhatikan di foto gambar tersebut. Baiklah, nak, sudah akhiri pembelajaran materi kita, cukup sampai di sini. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.